Nama saya Handik Zainul Ulum. Saya adalah CEO dari PT Laka Indonesia Design. Jadi PT Laka adalah main bisnisnya sebetulnya ada di koper, brass, aluminium, all metal stuff untuk pembuatan kerajinan tembaga, baik buat home decor, terus kemudian furniture dan lain-lain. Jadi kita punya mulai dari table dari tembaga, kemudian kita vas dari tembaga, terus kemudian aksesoris, terus kemudian lampu, terus kemudian lampu dinding, chandelier dan lain-lain. Itu tuh produk-produk kita. Brand kita adalah Laka Koper. Itu berawal dari saya berlahir di desa Tumang, Cebogo, Boyolali. Di sana hampir 60% penduduknya adalah pengrajin tembaga. Berawal dari sana, kemudian saya membranding mereka untuk bisa masuk ke dalam market yang lebih profesional dan lebih ke internasional. Laka itu sebetulnya berawal dari, itu adalah nama anak saya sih. Jadi saya memberikan nama anak saya Laka Alhamdu, artinya alhamdulillah. Tapi kenapa ini saya branding ke Laka? Saya ambil dari Lakanya itu sebetulnya adalah special for you, gitu. Artinya Laka, this is for you. Jadi saya mendedikasikan semuanya ini, semua produk-produk Laka ini untuk special for you, karena ini memang semuanya adalah customize ya. Kenapa ciri-ciri customize dan handmade itu adalah unik, gitu. Kalau unik itu every piece will be different to each other. Kalau dibandingkan dengan yang lain, pasti Laka mempunyai keunggulan karena pengrajinnya memiliki experience yang cukup panjang. Dari sejarahnya Tumang Cepogo tadi, bahwa mulai dari saya lahir dan mulai dari generasi sebelum saya dan seterusnya, itu mereka pekerjaannya adalah pengrajin tembaga. Artinya mereka mempunyai pengalaman lebih dari 50 tahun, bahkan 60 tahun atau 70 tahun untuk mengerjakan itu. Dengan Laka, dengan brand Laka, kita mencoba untuk membuat para pengrajin ini, membuat produk-produk ini dipasarkan dengan profesional marketing gitu. Dan kemudian dipadu juga dengan kita mempunyai beberapa desainer. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Pertama, pengrajin kita sangat experience. Yang kedua, kita punya beberapa desainer profesional. Terus kemudian yang ketiga, kita melakukan pemasaran yang profesional. Contohnya kita ikut exhibition, big exhibition kita datengin. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa marketplace yang lain. Itu artinya, ya inilah bedanya, bahwa Laka keunggulannya di situ dan sustainable. PT Laka memutuskan untuk join dengan Aspenco karena melihat bahwa Aspenco ini punya relationship yang bagus dengan banyak buyer di mancanegara. Terus kemudian juga Aspenco punya marketplace yang bisa menawarkan produk-produk kita, produk tentunya, dan produk-produk yang ada di Indonesia untuk bisa dipasarkan ke dunia internasional. Saya rasa sangat bagus sekali buat kita para pelaku UMKM untuk join di Aspenco. Pertama adalah kualitas, gitu. Dengan kualitas yang bagus dan dengan kualitas yang bisa bersaing dengan produk-produk yang lainnya, tentu agak sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah desain. Desain tetap harus kontemporer ya, maksudnya kita harus mengikuti zaman, mengikuti pasar dan segala macam. Itu dan yang ketiga adalah
on time delivery. Jadi ada 3. Jadi kualitas, kemudian desain yang up to date, terus yang ketiga adalah on time delivery. Tembaga yang berkualitas itu bisa dimulai dari materialnya gitu. Jadi kita bisa lihat ketebalan materialnya seperti apa. Terus kemudian apakah ini tembaga asli atau hanya coatingan tembaga. Itu bisa dilihat kalau misalkan kalau tembaga asli digini-giniin dia warnanya nggak hilang gitu. Jadi tapi kalau misalkan tembaga, misalkan material yang lain, misalkan besi, terus kemudian di coating warna tembaga atau warna kuningan, biasanya digesek-gesek begitu dia akan kembali ke warna aslinya gitu, bukan warna tembaga lagi gitu. Itu sih cara pengecekan untuk kualitas tembaganya. Terus kemudian selain itu, tembaga ini kan, kalau real tembaga ini kan memang dia agak-agak lunak dan ringan ya gitu. Kalau material yang lain mungkin kalau besi dan segala macam materialnya lebih murah, tapi dia lebih lumayan berat gitu. Semua proses produksi itu dimulai dari kita ketemu klien ya, terus kemudian klien request dengan memberikan ekspektasi ke kita bahwa mereka butuh ini dan segala macam. Setelah kita dapatkan ide dari klien, kemudian kita discuss internal tim, terutama ke tim desain. Terus setelah dari tim desain akan mengeluarkan desain sesuai keinginan klien. Atau kalau misalkan klien sudah punya desainnya sendiri, tetap akan diolah dengan tim desain biar bahasanya sama. Setelah semuanya sudah dapat approval dari klien, akhirnya desain itu akan dikirim ke workshop. Kemudian dari workshop komunikasi dengan tim desain di Jakarta, akhirnya muncullah produk. Kalau so far kita yang paling berkesan adalah kita dipercaya untuk mengerjakan proyek Istana Negara. Kita memproduksi itu ada sekitar 88 lampu taman so far. Walaupun nanti kedepannya bakal 200 lampu taman yang akan kita kerjakan untuk Istana Negara, Istana Merdeka di Jakarta. Itu satu. Terus kemudian proyek Istiqlal kita bikin mihrab dan juga kita buat chandelier. Ada 3 chandelier di pintu utama Istiqlal, itu kita yang buat. Itu proyek yang paling berkesan karena itu salah satu kontribusi Lakat terhadap negara gitu, Indonesia. Terus kemudian Istiqlal juga salah satu masjid terbesar, mungkin bukan cuma di Indonesia tapi terbesar di Asia gitu. Keluar negeri kita ada proyek di Istana Niger. Kita membuat chandelier juga, dan kemudian kita membuat pintu untuk gedung di Istana Niger.